dengan semangat kita, ya, dengan motivasi kita, insya Allah kami di NTB itu terus. Saya mengatakan, saya mohon maaf kepada ibu karena saya mendampingi turun dari pesawat, tidak pernah langsung menuju ke tempat makan yang enak, tidak perlu langsung mencari hotel yang bagus sudah. Kita harus pertemuan di sini, pertemuan di sini, pertemuan. Saya pernah ikut sampai jam 2 malam. Ya, begitulah kesungguhan dari seorang Taung Sumawa itu yang sedang memimpin NTB Muhammad itu. Saya harus katakan. Ya, nah ini sebagai motivasi dan dari itulah yang menjadi semangat dan spirit kami dengan ketulusan yang beliau lakukan. Bapak dan Ibu, sebagai informasi aja, sejak awal saya sudah mengatakan ya, penilaian dan hasil boleh biasa, tapi motivasi dan semangat harus tetap luar biasa. Ya, NTB pertumbuhan ekonominya itu 6,95 dengan tambah. Ya, kemudian untuk tambang 3,42. Ini pertumbuhan ekonominya. Kemudian yang Sumbawa memberi kontribusi atau share sekitar 3,21. Jadi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumbawa terhitung mulai tahun 2002 itu 2022 sebesar 3,21. Di sini elemen pembentuknya itu dominannya adalah pertanian dalam arti luas. Di situ ada kehutanan, di situ ada perikanan dan peternakan. Kemudian diikuti oleh perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Lalu diikuti oleh konstruksi dan pendidikan serta yang lain-lainnya. Nah, itu elemen pembentuk dari pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumbawa. Nah, kemudian dari sisi IPM, Sumbawa hari ini berada pada posisi ke-6. Jangan kecil hati, karena itu adalah sebuah tantangan bagi kita untuk kita benahi, untuk kita wujudkan dengan motivasi dan semangat kita. Kemudian untuk tingkat kemiskinan, Sumbawa tahun 2022 itu 13,5. Ya, 13,5, sementara provinsi masih lebih rendah dari provinsi. Kami posisi 13,82. Ya, kami berharap dengan modal motivasi dan semangat terus untuk melakukan upaya penekanan angka kemiskinan ini. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan kemiskinan ekstrim. Sumbawa sebesar 3,2%. Kemiskinan ekstrimnya, ya, dan masih didominasi oleh desil 1. Desil kalau kita sebutkan desil kerak namanya itu, kerahnya. Kemudian Bapak dan Ibu terkait dengan pengangguran terbuka, Sumbawa berada sekitar 4,56 di tahun 2022. Kemudian untuk Gini rasio atau ketimpangan pembangunan itu sebesar 0,406. Ini mohon izin Pak Sekda, sebisa mungkin kalau bisa ditarik ya paling tidak angka 0,3. Ya, syukur-syukur bisa di bawah. Nah, tapi ini sebuah tantangan yang harus kita kejar bersama. Ya, dengan kebersamaan dan motivasi serta semangat, insya Allah. Hanya persoalan butuh waktu dan proses kepada Ibu semua. Namanya orang hidup, kalau bahasa beliau itu ada keberanian mendayungkan langkah pertama dalam melakukan perjalanan panjang hanya butuh waktu dan proses. Pasti kita akan tercapai, ya, dengan ikhtiar yang kuat. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, Pak Sekda, jadi untuk rancangan RPD, kami awali informasi tentang isu-isu global, nasional dan lokal. Ini diminta oleh Mendagri harus disampaikan kepada kabupaten kota. Yang pertama, Bapak dan Ibu, terkait dengan stabilitas politik global. Nampaknya perang Ukraina dan Rusia itu cukup berpengaruh dengan kita termasuk di daerah, dengan Indonesia termasuk daerah. Kemudian pasokan pangan dan energi ini menjadi isu global.
kemudian resesi, inflasi, investasi melambat,